warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali kami hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talkshow yang menyuguhkan informasi seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hujan buatan. Baik sahabat BP Batam, untuk membahas lebih lanjut mengenai hujan buatan, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah manajer air baku Badan Pengusahaan Batam, Bapak Hajat Widakdo, dan peneliti Media TMC, Bapak Muhammad Dazim. Iya, selamat siang Pak, apa kabarnya Bapak? Baik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hujan buatan, sebenarnya apa langkah jangka pendek dan jangka panjang dari Badan Pengusahaan Batam sendiri Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Cindy. Ini nggak tegang-tegang ya, karena namanya juga ngobrol santai ya. Iya benar. Oh ya baik. Nah jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam keadaan yang kritis air. Nah, namun kita tetap akan membuat upaya-upaya dan membangun optimisme supaya kita bisa mengatasi dan melewati masalah-masalah ini. Dan bukan di Batam saja yang mengalami seperti ini, mungkin di luar negeri juga seperti di Australia, itu mereka juga ngalamin. Dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan penghematan dan sebagainya, dan itu yang akan kita lalui. Pada prinsipnya kita memiliki beberapa cara yang juga di media massa juga sudah sering disampaikan. Jadi untuk jangka pendek itu adalah kita melakukan upaya untuk ya tentunya penghematan air ya. Kemudian ada rationing yang untuk menambah waktu daripada penyediaan air kita di Duri Angkang. Kita juga akan melakukan upaya untuk menyalurkan air yang ada di Tembesi menuju kepada di Waduk Muka Kuning. Nah, jadi pada prinsipnya kita juga berada di wilayah ekuatorial, jadi selalu ada hujan. Nah, mungkin pada saat ini mungkin hujannya sedang jarang, sedang berkurang meskipun melalui STAMED, Stasiun Meteorologi, dikatakan bahwa pada tahun ini tidak ada El Nino. Jadi kita tidak seperti tahun 2015 atau 98, dan juga di Polmut juga tidak ada sesuatu yang negatif gitu. Sehingga dari data 20 tahunan curah hujan yang disampaikan STAMED, sebenarnya bulan Maret, April, Mei itu akan turun hujan gitu. Dan hujannya akan lebih lebat. Nah, tentunya untuk jangka pendek ini hujan yang ada kita lihat mungkin berkurang, dan kalaupun turun hujan kita akan melakukan upaya-upaya untuk menambah volume hujannya itu sendiri. Jadi hujan yang kalau turun kita perderas supaya bisa mengisi di waduk-waduk kita di samping kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mungkin itu kalau teknisnya nanti bagaimana teknis pembuatan hujan buatan, kita sudah ada teman-teman dari BPPT, dari TMC, Teknologi Modifikasi Cuaca yang akan menjelaskan. Mungkin gitu untuk sementara. Iya, baik Pak. Untuk Bapak Jazim, boleh dijelaskan mengenai TMC sendiri Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita sebenarnya sekarang ke definisi dulu ya tentang istilah hujan buatan ya. Banyak masyarakat mengenal apa itu istilah hujan buatan, membuat hujan ya kan. Kita sebenarnya tidak bisa membuat hujan. Makanya kita sekarang sudah beralih ke teknologi modifikasi cuaca. Dulu secara Satker nama institusi kami adalah Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan, dan sekarang sudah menjadi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Jadi kita memodifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan di suatu tempat ya. Jadi istilah hujan buatan sekarang sudah bergeser menjadi teknologi modifikasi cuaca. Sekarang apa itu teknologi modifikasi cuaca? Teknologi modifikasi itu adalah usaha campur tangan manusia untuk menginfluence, mempengaruhi sentuhan teknologi di dalam awan, sehingga kita harapkan awan yang telah kita treatment itu menjadi awan yang mempunyai curah hujan yang lebih besar dibandingkan kalau tidak ada pelakuan. Ini itu ya. Teknologi modifikasi cuaca di Indonesia itu hanya satu, yaitu di unit di BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Tapi di dunia ini banyak ya Pak? Banyak di Thailand, di Amerika, di Cina, dan peruntukannya kita dominan untuk meningkatkan curah hujan. Di samping itu juga untuk mengatasi bencana asap dengan menurunkan hujan sehingga kabut asap menjadi berkurang.
Juga kemarin kita telah melakukan pelaksanaan teknologi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Lah kami diminta di BPBD Batam di sini untuk meningkatkan curah hujan di waduk-waduk di Batam. Kami di sini SOP-nya setiap ada permintaan kita selalu melakukan kajian cuaca. Karena cuaca di suatu daerah itu berbeda karakteristiknya. Di Batam bentuknya pulau kecil itu beda dengan di daerah-daerah lain di Riau dan di daerah lain misalnya ya. Untuk itu kami selalu bersinergi dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi di setempat. Di sini adalah Stamet Batam. Dari hasil analisis sementara kita lihat bahwa musim hujan di Batam itu non zonal, jadi dia tidak mengikuti zonasi seperti layaknya di Jawa, di Sumatera dan di Kalimantan, sehingga itu khas dan itu menjadi tantangan kita, sehingga apapun akan kita menjadi tantangan dalam penerapan teknologi di sini. Itu begitu. Jadi gini Pak, sedikit mungkin sahabat BP Batam ini banyak bertanya-tanya, gimana sih caranya buat hujan buatan? Baik, Itu boleh dijelaskan sedikit Pak? Jadi prinsipnya adalah kita memasukkan bahan semai ke dalam awan. Ya. Bahan semai itu berupa partikel-partikel yang sangat halus, ukurannya mikron, yang sifatnya adalah menyerap uap air dalam bentuk garam. Ya, memang biasa garam, ya, tapi teknologinya adalah bagaimana garam itu berbentuk droplet atau ukuran yang sangat kecil dan tidak langsung menggumpal. Teknologinya di situ. Dan bahan itu disampaikan ke dalam awan, bisa lewat pesawat, ya, dan bisa lewat wahana-wahana yang lain. Di dalam awan terjadi proses-proses fisika yang sehingga menyebabkan pertumbuhan awan itu semakin cepat, semakin tinggi, sehingga air yang didapatkan menjadi semakin besar dibandingkan kalau tidak ada pelakuan. Tidak ada peristiwa-peristiwa kimia di dalam awan, sehingga apa yang kita takutkan dalam masyarakat kalau ada hujan buatan itu ada hujan asam, itu nggak ada. Prosesnya itu benar-benar proses fisis, karena sifat fisis yang kita manfaatkan dari bahan semai yang dimasukkan ke dalam awan. Kalau misalnya itu kan disimpan ke awan ya Pak, kira-kira awan apa nih yang cocok untuk disemai? Di dalam meteorologi kita mengenal istilah ada jenis-jenis awan ya. Iya betul dalam Pak. SMP atau SMA ya, ada awan-awan cumulus, ada awan-awan stratus dan awan-awan cirrus ya. Awan-awan yang kita perlakukan itu punya syarat, yaitu awan-awan konvektif istilahnya. Jenis-jenis awan cumulus. Awan cumulus itu cirinya adalah awan yang membumbung ya, seperti bunga kol ya. Kalau awan-awan itu tidak layak disemai ya kurang efektif teknologi ini. Jadi ada syarat-syarat batas teknologi ini bisa efektif. Syarat-syarat banyak sekali ya. Salah satu tipe awannya, dasar awannya, ketebalan awannya, kecepatan anginnya, dan kelembaban udaranya itu harus mendukung. Untuk itu pada saat pelaksanaan operasi teknologi modifikasi cuaca kita selalu pantau itu setiap hari, baik dari data radar, data satelit, mau data-data yang ada. Dengan itu kita ramu, kita analisis, kita tentukan hari itu strategi penyemaian itu. Nah, gitu. Jadi tidak asal tidak asal milih gitu ya Pak. Ya, gitu. Jadi itu usaha manusia dalam menerapkan teknologi terhadap awan. Karena awan itu tidak bisa lawan, Pak. Awan itu begitu kuatnya sistem itu, kita hanya bisa mempelajari kemudian melakukan sentuhan teknologi di saat yang tepat. Sehingga teknologi ini juga mensyaratkan istilahnya window of opportunity. Jadi kesempatan yang pas gitu ya. Artinya apa? Kalau kita terlambat melakukan pelakuan juga tidak efektif. Kalau kita terlalu cepat mungkin awan belum tumbuh. Kalau kita melakukan penyemaian di tempat yang salah, seperti ada orang istilah kita melakukan penyemaian di sini, awannya lari ke sana. Nah, itu kita hitung, sehingga kita pantau, sehingga kalau sudah mungkin kalau kita lakukan pertimbangannya lari, ya kita tidak lakukan itu. Kita cari awan-awan yang masuk, istilahnya ada dari downwind, ada dari upwind. Jadi kita selalu kita pantau. Kira-kira kalau setelah disemai awannya Pak, untuk hujannya akan terjadi berapa lama kemudian Pak? Oke, tergantung dari kondisi tadi. Kalau kondisinya memungkinkan dan itu sangat mendukung, dalam 1 jam atau 2 jam itu sudah turun. Ya. Bisa juga awan kita semai itu malah tidak hujan karena syarat-syarat tadi tidak masuk. Untuk itu kita melakukan pemantauan itu dengan bahkan istilahnya kita pantau real time itu dengan peralatan yang ada radar, ada satelit, ada pengamatan cuaca yang lain-lain, sehingga efektivitasnya kita tingkatkan.
Begitu. Kalau boleh tahu, sudah di daerah mana saja nih Pak yang berhasil dibuat hujan buatan ini? Oke, kalau di Batam baru sekali ini. Nah, Oh, baru sekali ya. Maka melakukan apa ya? Kajian ya. Pemantauan itu karena kita belajar dulu apa sih karakteristik cuaca di sini. Kalau di Indonesia udah banyak. Oh, ada Di banyak. Sumatera itu untuk kebakaran hutan hampir tiap tahun negara meminta teknologi kita. Sekarang itu ada di Riau untuk mengatasi kebakaran asap akibat kebakaran hutan. Ya. Jadi kalau ada hujan di situ sehingga potensi untuk kebakarannya akan berkurang atau atmosfer di situ akan jadi bersih. Itu di Sumatera, ada di Riau, di Sumatera Selatan, di Jambi, di Jawa itu hampir semua DAS, daerah aliran sungai. Itu kita biasanya berorientasi dengan DAS, daerah aliran sungai, karena apa? Teknologi itu lebih efektifnya itu hasil hujan yang diakibatkan oleh teknologi itu ditampung dalam suatu catchment seperti ini ya. Seperti waduk-waduk ini ya Lebih Pak? efektif ya. Di Sumatera, di Kalimantan ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Jadi kalau di Indonesia cukup banyak. Oh, banyak. Kami bermain di beberapa tempat. Jadi di Batam ini memang baru sekali, Ya, semoga permainan BP Batam. Oke, betul. Terakhir untuk Pak Hajat, apa pesan-pesan dari Bapak untuk masyarakat Batam agar tetap menjaga kondisi ketersediaan air di Batam? Ya, jadi apa yang kita lihat sekarang ini kan kejadian karena cuaca ya. Namun kita berupaya melakukan tindakan-tindakan dan membangun optimisme. Namun di sisi lain, penghematan itu harus kita lakukan. Karena di Batam itu pemakaian air itu kalau kami tidak salah 190 liter per orang per hari. Sementara Singapura yang airnya harganya lebih mahal kami rasa itu di 140 liter per orang per hari. Nah ini tentunya bagaimana kita melakukan penghematan air. Misalnya dalam keadaan sekarang mungkin cuci mobil agak dijarangkan tuh. Jangan tiap hari cuci mobil. Karena air itu kita harapkan kita manfaatkan untuk membersihkan diri kita dan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, juga dalam keadaan sekarang ini ya tidak perlu juga mengumpulkan air sebanyak-banyaknya. Jadi nanti orang lain nggak kebagian gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian juga mungkin menyiram tanaman yang tidak terlalu perlu ya kita kurangi gitu. Nah jadi keadaan kita sekarang dalam keadaan katakanlah shortage begitu. Nah kita melakukan upaya-upaya inilah yang salah satu yang BP Batam lakukan. Kita bekerja sama dengan BPPT dan tentunya BPPT merespon langsung dan mereka datang dalam beberapa hari saja mereka sudah ke beberapa instansi seperti Stamed, Airnav, ke bandara dan tempat-tempat lain Pak ya, kunjungan ke lapangan mereka lakukan. Nah jadi ini yang kita membangun optimisme dan sebenarnya tidak ada El Nino juga di tahun ini. Jadi peluangnya juga tidak terlalu besar ada sehingga kita harapkan hujan akan turun dan diperderas oleh teman-teman. Nah kemudian kita juga punya sumber air di Tembesi yang akan kita alirkan ke Muka Kuning. Jadi berbagai upaya kita lakukan. Nah tinggal kembali kita bersama-sama dengan kejadian ini adalah timing kita untuk sadar bahwa catchment area yang sudah kita pagar itu jangan dimasukin. Jangan ada kegiatan pertanian liar, kemudian perikanan karena waduk kita itu memang single purpose. Dan mungkin kawasan hutan yang dipagar di Indonesia juga tidak banyak. Batam memagar itu. Namun apa kita perhatikan juga pagar kita juga dirusak seperti itu. Nah ini yang kami himbau kepada masyarakat. Tentunya air ini milik kita bersama sehingga siapapun yang mengganggu air itu adalah mengganggu hak air kita semua. Betul. Sehingga masyarakat membantu kami. Kalau pemerintah BP Batam dan Pemko Batam itu juga orangnya terbatas. Sehingga seluruh stakeholder, seluruh masyarakat yang ada tentunya bahu-membahu untuk melindungi sumber air kita supaya kita bisa tinggal di Kota Batam ini lebih nyaman dan tentunya investasi bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, cukup terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya Sobat BP Batam, dengan berakhirnya bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube BP Batam. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.